Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, tolonglah kami ya Tuhan ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-27. Demikian dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 33 secara keseluruhan berisi berkat-berkat yang disampaikan oleh Musa sebelum dia meninggal. Yang menarik dari berkat-berkat yang disampaikan Musa ini adalah bahwa dia memberikan berkat-berkat yang berbeda kepada masing-masing suku Israel. Jadi Musa tidak memberikan berkat secara keseluruhan. Dan yang menarik lagi, berkat-berkat yang diberikan Musa kepada suku-suku Israel itu bukan hanya berkat materi saja. Contoh, Musa memberkati suku Lewi dengan pelayanan. Kita baca di Ulangan 33 ayat 8-11. Dari sini kita belajar bahwa berkat bukan hanya materi saja, malah pelayanan pun adalah berkat, dan itu diberikan kepada suku Lewi. Atau kalau kita perhatikan berkat kepada marga tertua Israel, yaitu Ruben. Berkat bagi Ruben adalah hidup. Musa mengatakan, biarkan Ruben hidup, tetapi jumlah mereka akan sedikit. Nah, dari berkat kepada Ruben ini pun kita belajar bahwa hidup saja adalah berkat. Bahkan jumlah suku Ruben yang tidak diperkenankan banyak, itu pun berkat. Karena perkataan itu disampaikan saat Musa memberkati suku Ruben. Padahal bukankah manusia sering menganggap sedikit keturunan sebagai tanda tidak diberkati Tuhan? Yang menarik yang lain lagi dari berkat Musa adalah berkat disukai banyak orang. Berkat disukai banyak orang itu diberikan kepada suku Asyer. Nah, ternyata berkat pun bisa berupa disukai banyak orang, terutama disukai oleh saudara sendiri. Sementara kepada suku Sebulon, Musa memberkati mereka kebahagiaan dalam perjalanan-perjalanan mereka. Dan kepada suku Isakar, Musa memberkati mereka dengan kebahagiaan selama menempati kemah-kemah mereka atau berbahagia dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Yang satu diberkati dengan kebahagiaan di perjalanan, dan yang satu lagi diberkati dengan kebahagiaan di rumah. Maka ini menarik. Tapi untuk lebih lengkapnya, silakan membaca sendiri Ulangan pasal 33 secara utuh, dan silakan kita lihat betapa kayanya jenis-jenis berkat yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada setiap suku Israel. Dan berkat itu tidak sekedar materi atau kesehatan atau jabatan, tetapi lebih dari sekedar itu, betapa kaya jenis berkat Tuhan itu. Dan setelah Musa memberkati setiap suku atau marga Israel dengan berkat yang berbeda masing-masing mereka, barulah kemudian Musa memberkati Israel secara keseluruhan. Berkat itu disampaikan di ayat 26-29. Dan nats renungan kita hari ini adalah bagian dari berkat Musa kepada seluruh bangsa Israel tersebut. Pertama-tama di ayat 26, Musa memanggil bangsa Israel dengan sebutan Yesyurun, yang artinya yang dicintai. Jadi dengan panggilan itu Musa hendak menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah orang yang dicintai atau suku atau umat yang dicintai Allah. Nah,
Bukankah ini pun adalah suatu berkat? Betapa mahalnya mendapatkan cinta dari orang lain, apalagi di zaman seperti ini. Namun Israel, dan tentu kita juga sebenarnya, adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Kesadaran bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan juga adalah sebuah berkat yang luar biasa. Baru kemudian Musa memberkati seluruh orang Israel secara bersamaan dengan mengatakan, Allah adalah abdi, Allah adalah abadi, tempat perlindunganmu. Itu ayat 27. Nah, renungan kita hari ini. Baru kemudian dikatakan Allah akan memberkati orang Israel dengan gandum dan anggur, dan bahkan langitnya menitikkan embun, ayat 28. Dan terakhir Musa berkata, berbahagialah orang Israel, karena tidak ada bangsa yang seperti engkau yang diselamatkan oleh Tuhan, ayat 29. Jadi berkat kepada Israel secara bersama-sama adalah dicintai Tuhan, ayat 26, mendapat perlindungan Tuhan, ayat 27, dan dipelihara Tuhan dengan tanah yang subur dan menjadi bangsa yang makmur, ayat 28-29. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara-saudara? Yang pertama, ternyata berkat itu sangat kaya. Maka marilah kita untuk kaya juga dalam memohon berkat dari Tuhan. Terkadang kita justru membatasi Tuhan dengan doa-doa permohonan kita yang itu-itu saja. Seakan-akan berkat Tuhan cuma urusan materi misalnya, atau jodoh misalnya, atau jabatan misalnya, atau bahkan sekedar ujian naik kelas, atau bisa menjawab soal-soal guru. Adalah mengecilkan makna dari berkat Tuhan bila kita menganggap berkat Tuhan sebagai sekedar materi atau kekayaan semata. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menjadi murid Yesus Kristus akan memandang berkat secara berbeda. Ia tidak akan memusatkan perhatian pada materi, karena ia menyadari bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan jasmaninya saat ia mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Bahkan sebagai murid Kristus, kita disadarkan bahwa melayani juga adalah berkat Tuhan, sebagaimana yang disampaikan kepada Lewi. Nah, pernahkah kita berdoa memohon berkat Tuhan agar Tuhan memberikan pelayanan kepada kita, contoh, sesuai dengan talenta kita? Atau kita belajar dari berkat kepada marga Isakar, maka mari kita juga berdoa memohon berkat Tuhan agar diberikan sukacita ketika menempati kemah-kemah kita, atau kebahagiaan bersama dengan keluarga kita. Karena ada banyak orang kaya sekarang ini, tapi sangat sedikit orang yang memiliki keluarga yang berbahagia. Maka kita belajar dari pasal 33 ini. Sungguh agung Tuhan, sungguh kaya Tuhan dengan segala jenis berkatnya yang sudah disiapkan kepada kita. Maka mari juga kita meminta berkat dari Tuhan dengan kaya, dengan beragam, tidak yang itu-itu saja. Dan renungan kedua dari kisah ini, kita melihat bahwa berkat Tuhan yang terindah justru adalah pemeliharaan, perlindungan, dan merasa dicintai Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang sangat mahal yang harus kita renungkan. Bahwa kita sebenarnya aman, bahwa kita sebenarnya dicintai Tuhan, bahwa kita sebenarnya dipelihara Tuhan. Masa depan kita bukan masa depan yang kacau, tapi masa depan yang indah, yang diberkati Tuhan. Kebahagiaan-kebahagiaan akan datang. Okelah, mari kita katakan penyakit juga akan tetap datang, tetapi penyakit itu pun justru bisa menjadi berkat yang indah kalau itu membuat kita merasa dicintai Tuhan, merasa dipelihara Tuhan. Atau sekebalikannya, ketika kita merasa dicintai Tuhan, ketika kita merasa dipelihara Tuhan, maka penyakit pun akan menjadi indah. Atau kekayaan pun tidak akan membuat kita menjadi sombong. Maka itulah berkat yang sesungguhnya. Ketika apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, justru membuat kita semakin dekat kepadanya. Kekayaan, kemewahan, jabatan, ketika itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Penyakit, tantangan, pergumulan,
ketika itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Intinya, kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita adalah orang yang dipelihara Tuhan, dan kita adalah orang yang dilindungi Tuhan. Berbahagialah menikmati setiap berkat yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Maka jadilah orang yang diberkati. Jangan menunjukkan diri sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Dan salurkanlah juga berkat itu kepada sekeliling kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Hari ini kami diperkenalkan betapa kayanya berkat Tuhan itu. Dan Tuhan memberkati setiap suku Israel berbeda-beda. Ini mengajarkan kepada kami bahwa beda-beda berkat yang kami terima. Setiap orang, bahkan dalam satu keluarga beda-beda. Kami tidak bisa melihat berkat orang lain dan memaksakannya untuk kehidupan kami. Karena berkat yang sesungguhnya adalah ketika kami bisa merasa dicintai Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Ya Bapa, ajarkan kami untuk menyadari betapa kayanya Engkau dengan segala berkat-Mu, agar kami pun kaya dalam memohon berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Kau ajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Maka biarlah kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.